Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya ibu-ibu. Nah, pada kesempatan kali ini mari kita bicara tentang kebutuhan zat gizi makro pada ibu hamil ya. Harapannya agar ibu-ibu bisa memenuhi kebutuhan gizi bagi ibu dan bagi janin yang ada di dalam rahim ibu. Nah, eh, sebetulnya penambahan berat badan selama hamil itu untuk apa gitu dan bagaimana begitu ya. Nah, sekarang kita akan bicara selama hamil sampai dengan melahirkan diperkirakan kenaikan berat badan ibu adalah 12 kilogram tergantung pada berat badan ideal awal ya, berat badan uh, basal metabolic index awal ya, jadi BMI ini. Nah, itu bisa diartikan bahwa jika ibu itu berat badannya sudah lebih, maka tidak harus sampai 12 kilogram ya. Tetapi pada ibu hamil yang pada saat awal kehamilannya itu berat badannya kurang, maka eh, berat badan ibu bisa lebih dari 12 kilo. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan tergantung pada BMI awal. Nah, penambahan sekitar 76.000,48 dan 76.652 kilokalori yang tersebar mulai trimester 1, trimester 2, dan trimester 3. Jadi kebutuhan mulai dari trimester awal sampai trimester akhir sampai dengan sampai dengan persalinan itu kebutuhannya segini ibu-ibu ya. Jadi 76.652 kilokalori. Jadi sangat besar ya, sangat besar penambahannya. Nah, penambahan ibu hamil sesuai berat badan ideal ya. Jadi underweight ya. Jadi kalau ibu memiliki berat badan ini ya BMI atau IMT indeks massa tubuhnya kurang dari 18,5 itu berarti peningkatannya boleh sampai 12,7 sampai 18,1 kilogram ibu-ibu ya. Jadi ibu boleh ya untuk yang underweight, khusus yang underweight. Tetapi kalau ibu-ibu itu memiliki BMI yang normal atau 18,5 sampai 24,9 itu penambahannya boleh antara 11,3 kilogram sampai dengan 15,9 kilogram. Jadi bisa boleh lebih banyak. Tetapi bagi ibu-ibu yang overweight ya, yang memiliki BMI antara 24,9 sampai dengan 29,9, maka penambahan berat badannya diharapkan antara 6,8 sampai dengan 11,3 kilogram. Jadi tidak sampai 12 kilogram ya ibu-ibu ya. Nah, terlebih lagi pada ibu-ibu yang obes ya, yang berat badan ini ya BMI-nya lebih dari 30,0, maka penambahan berat badan itu 5 sampai 9,1 kilogram saja ya. Nah, mungkin ibu-ibu bertanya, apa sih BMI itu? Ya, BMI itu basal metabolic index atau indeks massa tubuh kalau di bahasa Indonesia kan. Itu rumusnya berat badannya ibu dalam hal ini dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan ibu dalam hal ini dalam meter ya. Jadi kalau misalnya ibu tinggi badannya 150 maka M kuadratnya 1,5 M kuadrat. Jadi 1,5 kuadrat gitu ya. Nah ini ya jadi
Jadi paham ya ibu-ibu ya. Jadi kalau ibu-ibu nanti sudah menghitung BMI-nya ya, mungkin berat badannya diketahui 50 kilogram, kemudian tinggi badannya 150, maka 50 per 1,5 dikuadratkan ya ibu-ibu, nanti dapatnya berapa. Nah ibu-ibu bisa ini melihat di atas. Jadi kalau ternyata obes, maka berat badan penambahannya sekitar 5 sampai 9,1 kilo. Demikian juga kalau misalnya masih underweight ya, karena BMI-nya masih 18,5, maka ibu-ibu harus mengejar penambahan berat badannya, bahkan boleh sampai 18,1 kilo ya. Jadi jangan sampai kurang dari 12,7 untuk ibu-ibu yang underweight. Jadi itu harapannya. Nah, ini ya, jadi ini kalau kita menggunakan referensi-referensi dari luar negeri ya, jadi ini menurut FAO ya, menurut WHO, jadi Badan Kesehatan Internasional ya, jadi ini ya, jadi berat badan itu untuk trimester pertama ibu-ibu boleh ya, boleh ini energinya sampai plus 69 ya kilokalori per hari ya dan seterusnya ini ya. Jadi terus kemudian pada trimester kedua ya penambahannya 265 kilokalori per hari ya. Jadi itu pada trimester ketiga ya bisa sampai 496 kilokalori per hari ya kalau menurut FAO ya, sehingga total jadi selama kehamilan itu 76.530 kilokalori gitu ya Ibu-ibu ya. Jadi harapannya dengan ini maka pertumbuhan janin itu akan menjadi lebih baik begitu. Nah, kemudian dasar pengaturan gizi ibu hamil itu apa sih begitu ya. Jadi kita mungkin bertanya kenapa sih ibu hamil itu harus eh, menambah kalorinya ya. Jadi ini ada pertama karena ada peningkatan basal metabolisme dan kebutuhan kalori. Jadi ibu-ibu yang hamil itu metabolismenya menjadi lebih besar dibanding ketika tidak hamil ya. Demikian juga dengan kebutuhan kalori ya karena adanya pertumbuhan janin, adanya pertumbuhan jaringan ya, kebutuhan support untuk janin ya misalnya ada plasenta, kemudian ada amnion ya dan lain sebagainya itu membutuhkan tambahan gizi ya sehingga itu perlu adanya pengaturan gizi pada saat ibu hamil. Metabolisme basal pada masa 4 bulan pertama itu mengalami peningkatan, kemudian menurun 20-25% pada 20 minggu terakhir. Jadi seperti ini ya Bu ya, seperti grafik jadi naik, kemudian nanti akan mengalami penurunan. Ya, penurunannya juga nggak banyak, 20-25% pada minggu-minggu terakhir. Begitu ya Ibu. Jadi metabolismenya akan terjadi seperti itu. Nah, perubahan fungsi alat pencernaan ya. Jadi karena adanya perubahan hormonal ya, mungkin pada saat hamil pertama ibu-ibu mengalami perubahan, misalnya adanya peningkatan hormon koreo ini ya HCG ya sehingga adanya rasa mual, muntah ya, pengen muak, pengen muntah ya, adanya estrogen ya, kemudian progesteron yang menimbulkan berbagai perubahan seperti mual ya, motilitas lambung sehingga penyerapan makanan lebih lama. Jadi ibu-ibu merasa kenyang terus nggak cepet lapar gitu ya. Jadi itu karena adanya peningkatan hormon-hormon ya, misalnya hormon HCG, hormon estrogen, hormon progesteron ya. Jadi motilitas lambungnya eh, terjadi perubahan sehingga terjadi penyerapan makanan itu menjadi lebih lama. Nah, kemudian juga terjadi peningkatan absorpsi nutrien ya. Jadi
Karena lama, maka absorpsi atau penyerapan zat-zat gizi itu menjadi meningkat ya. Sehingga dengan demikian itu perlu adanya penyesuaian-penyesuaian. Dan yang terakhir karena adanya motilitas usus sehingga timbul masalah obstipasi. Jadi pada saat ibu hamil, terutama nanti di trimester ini ya, akhir begitu akan terjadi masalah dengan obstipasi. Apa kalau orang awam bisa itu kesulitan BAB itu ya Bu ya. Jadi motilitas ususnya itu terjadi ketidakseimbangan sehingga bisa terjadi obstipasi. Nah, belum lagi kalau ibu-ibu ada penambahan FE. Kenapa ibu harus menambah FE? Kenapa? Karena ibu hamil itu cenderung untuk terjadi anemi. Nah, supaya tidak terjadi anemia, terutama pada saat nanti proses persalinan ya, dan itu akan sangat berpengaruh terhadap kecerdasan bayi dan lain sebagainya, maka perlu adanya suplementasi FE pada ibu hamil. Nah, suplementasi FE ibu hamil ditambah dengan motilitas usus yang terjadi perubahan, maka akan timbullah obstipasi itu. Nah, selanjutnya adanya peningkatan fungsi ginjal ya. Peningkatan fungsi ginjal sehingga banyak cairan yang diekskresi pada pertengahan kehamilan dan sedikit cairan diekskresi pada bulan-bulan terakhir kehamilan. Jadi pada kehamilan di trimester kedua itu biasanya banyak terjadi ekskresi cairan ya. Kemudian pada akhir-akhir kehamilan, misalnya trimester 3 itu cairan diekskresi lebih sedikit ya. Kemudian yang ketiga, peningkatan volume dan plasma darah sampai 50% ya. Jumlah eritrosit itu apa? Eritrosit itu zat ini ya, untuk darah merah ya. Jumlah eritrositnya itu 20 sampai 30% sehingga terjadi penurunan hemodilusi dan konsentrasi hemoglobin ya. Nah, adapun faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam meningkatkan kebutuhan gizi pada ibu hamil itu pertama apa? Yang pertama adalah buruknya status gizi ibu ya, status gizi ibu. Nah, kalau seperti tadi ya dikatakan kalau ibunya itu masih overweight, maka dia harus lebih banyak lagi. Tapi kalau dia sudah normal, maka penambahannya akan berbeda berapa kilo gitu ya. Kemudian usia ibu hamil yang masih sangat muda. Nah, ini ya, jadi ibu hamil yang sangat muda itu usia berapa sih? Usia yang masih di bawah 17 tahun ya, di mana masih belum terlalu matang untuk organ-organ untuk reproduksi ya. Kemudian yang kedua, kehamilan kembar. Nah, kehamilan kembar tentu harus dipertimbangkan. Kenapa? Karena tentu saja energi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan janin tentu lebih besar dibandingkan kalau kehamilan itu tidak kembar atau kehamilan tunggal. Nah, kemudian selanjutnya jarak kehamilan yang rapat ya. Jadi ibu hamil yang memiliki jarak kehamilan yang rapat mungkin belum 2 tahun ya atau 2 tahun sekali dia melahirkan itu akan menjadi pertimbangan ya. Kemudian tingkat aktivitas yang tinggi. Jadi aktivitasnya yang ibu yang tinggi itu akan harus diimbangi dengan energi yang tinggi ya. Kemudian penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan malabsorpsi. Jadi kalau ada penyakit tertentu ya, misalnya penyakit ini ya yang menyebabkan terjadinya gangguan malabsorpsi. Kemudian konsumsi rokok dan alkohol ini juga harus dipertimbangkan ya. Mungkin sebaiknya pada ibu hamil kalau kemarin itu merokok atau minum alkohol stop dulu. Atau misalnya bapaknya yang merokok kemudian sekarang istrinya hamil, ya stop dulu merokoknya. Kenapa? Karena rokok itu akan menyebabkan partikel-partikel yang akan menempel mungkin di dalam rambut ya, di baju, yang itu akan tercium oleh ibu dan ibu itu akan menyebabkan menghirup itu akan berpengaruh terhadap janin juga ya.
Kemudian konsumsi obat legal ya maupun ilegal ya. Yang legal saja harus dipertimbangkan, apalagi yang ilegal ya. Jadi yang legal itu misalnya antibiotik. Hati-hati ibu-ibu dengan antibiotik ya. Kemudian penitoin ya. Nah, itu juga harus dipertimbangkan ya. Jadi ibu-ibu yang hamil saya ingatkan hati-hati dalam mengkonsumsi obat. Jadi sebaiknya ibu konsultasi dengan dokter yang merawat ibu. Jadi jangan sungkan-sungkan ya ibu-ibu itu ketika konsultasi kesehatannya, konsultasi kehamilannya, baik itu kepada dokter obstinnya maupun kepada bidannya, mintalah izin kepada dokter atau bidan yang merawat ibu untuk nanti apabila ada sesuatu, apakah saya diperbolehkan untuk konsultasi. Misalnya ibu mengalami apa ya, tiba-tiba agak pusing nih. Nah, ibu boleh konsul misalnya. Ibu minta izin dulu pada dokter yang merawat atau pada bidan yang merawat. Apakah saya diizinkan nanti untuk nge-WA dokter misalnya. Kalau misalnya saya ada sesuatu yang harus saya konsultasikan. Jadi disampaikan saja ya. Karena memang pada ibu hamil tidak boleh sembarangan mengkonsumsi obat begitu ya, terutama antibiotik ya gitu. Kemudian kita berlanjut pada kebutuhan energi itu dalam apa sih dipenuhi dari berapa bahan sih gitu ya. Jadi pertama kebutuhan karbohidrat ya. Kebutuhan karbohidrat adalah sumber energi utama ya. Karbohidrat itu adalah sumber energi utama ya untuk sel wanita hamil dan janin ya. Jadi glukosa adalah sumber energi untuk otak ya. Jadi kalau ibu-ibu misalnya lapar begitu, biasanya itu agak pusing, kemudian tidak konsentrasi. Nah, itu kenapa? Karena glukosa itu memang sumber energi utama untuk otak. Dan kebutuhan karbohidrat wanita hamil didasarkan pada perkiraan tambahan glukosa yang dibutuhkan untuk perkembangan otak janin ya. Jadi itu. Nah, sedangkan untuk populasi umum ya, Institute of Medicine dari United States dari Amerika merekomendasikan bahwa untuk ibu hamil karbohidrat harus menyediakan 45% hingga 65% dari total energi. Nah, IOM menerapkan IR untuk wanita hamil ya 135 gram per hari dan RDA 185 gram per hari ya. Jadi ini yang ibu-ibu bisa penuhi ya. IR itu average ini ya. Jadi kalau RDA recommended daily allowances, jadi kebutuhan hariannya ya. Nah, bahan makanan sumber karbohidrat itu ada banyak sekali. Nah, jadi ibu-ibu biasanya kan ada beras ya. Jadi kalau mungkin bosen kalau beras terus ya, mungkin ada talas ya, ada singkong, ada kentang, sukun, sereal ya, pisang itu boleh ya sama gitu ya, jadi karbohidrat juga. Nah, lemak ya, lemak ini adalah sumber energi penting di setiap tahap kehidupan ya. Yang terpenting lagi lemak itu adalah pelarut bagi vitamin A, D, E, K. Jadi pelarut bagi vitamin A, D gitu ya. A, D, E, K ya. Jadi kalau ibu-ibu mengkonsumsi vitamin A tetapi kurang lemaknya ya tidak bisa dimanfaatkan optimal. Kenapa? Karena pelarutnya tidak ada ya. Sama dengan ibu-ibu mengkonsumsi vitamin E tapi lemaknya nggak ada. Ya sama seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa ini harus berbeda untuk wanita hamil dibandingkan dengan populasi non hamil. Jadi ibu hamil maupun tidak hamil itu sama ya. Jadi kebutuhan lemaknya dan kebutuhan vitamin A, D untuk ini ya. Kemudian IOM menerapkan kisaran total energi yang direkomendasikan dari lemak itu 20% sampai 35%. Jangan lebih ibu-ibu ya.
Jadi selama ini kadang-kadang kalau kita melakukan recall yang seperti selama ini sudah pernah Ibu lakukan, nah kadang-kadang kita melihat jadi dari total energi yang ada itu lemaknya bahkan lebih dari 35%. Ya, itu yang harus kita waspadai ya. Jadi jangan lebih dari 35%. Nah, dikatakan di sini Federasi Internasional Ginekologi dan Obstetri merekomendasikan presentasi yang lebih rendah ya. Jadi kalau dokter-dokter perkumpulan dokter-dokter obgyn itu menyampaikan bahwa kebutuhan lemaknya itu harus lebih rendah lagi ya. Kalau tadi IOM 20 sampai 35%, maka Persatuan Dokter Obgyn itu hanya 15 sampai 30% saja, tidak boleh lebih dari itu. Oke. Baik. Kemudian asam lemak itu akan dimetabolisir menjadi asam lemak ya. Jadi lemak itu akan dimetabolisir menjadi asam lemak. Ada dua jenis, saya yakin Ibu-ibu sudah paham. Jadi ada asam lemak esensial dan asam lemak non esensial. Termasuk asam lemak jenuh, asam lemak tak jenuh yang rantai tunggal ya, asam lemak non esensial itu. Nah, sekarang asam lemak esensial itu apa sih gitu ya? Asam lemak esensial itu sangat penting Ibu-ibu. Kenapa? Karena tidak dapat disintesis oleh tubuh. Jadi dia harus diperoleh dari makanan ya. Termasuk di dalamnya adalah asam lemak tak jenuh ganda ya atau polyunsaturated fatty acid atau PUFA yang biasa kita dengar ya. PUFA. Apa itu PUFA? PUFA itu polyunsaturated fatty acid atau asam lemak tak jenuh ganda. Nah, sekarang kita bicara dengan apa contoh dari asam lemak tak jenuh ganda itu ya. Ibu-ibu pernah mendengar ya, barang ada omega 3 ya. Ada asam alfa linoleat atau ALA atau EPA. EPA itu apa? Asam eicosapentaenat ya, ini atau DHA, asam docosahexaenat ya, atau yang terakhir dan asam lemak omega 6 atau asam linoleat. Nah, ini semua adalah asam lemak esensial. Ingat bahwa asam lemak esensial itu tidak bisa diproduksi oleh tubuh, jadi ibu harus mengkonsumsi dari luar ya. Harus dikonsumsi, tidak bisa dibuat oleh tubuh ya. Jadi ini. Nah, DHA sekarang kita bicara DHA. DHA itu peningkatan asupan DHA prenatal telah dikaitkan dengan beberapa hasil perkembangan kognitif dan motorik positif pada anak-anak. Jadi pada ibu-ibu hamil diharapkan juga mengkonsumsi DHA. Kenapa? Karena dia sangat berkaitan dengan perkembangan kognitif. Jadi kalau putranya nanti bisa lebih cerdas ya. Kemudian motorik jadi lebih aktif ya. Jadi itu ini ya, suplementasi dengan 150 hingga 1.200 mg DHA per hari dapat memperpanjang kehamilan. Jadi ini harapannya kehamilan tidak segera tidak menjadi prematur begitu, tidak cepat lahir gitu ya. Peningkatan berat badan lahir. Jadi kalau harapannya dengan DHA yang kita berikan suplementasi tadi itu akan terjadi peningkatan berat badan lahir ya. Jadi tidak ada lagi berat badan bayi lahir rendah. Berapa ibu-ibu berat badan lahir bayi yang disebut rendah? Apabila kurang dari 2.500 gram atau 2,5 kilo. Jadi kita berpikir kalau ibu melahirkan itu sudah minimal 2,5 kilo lah gitu ya. Jadi kalau lebih wah alhamdulillah ya, tetapi kita harus menjaga bayi kita yang lahir nanti itu tidak kurang dari 2.500 gram ya. Jadi itu. Nah, di sini dikatakan proyek penelitian metabolisme lipid perinatal dari Komisi Eropa merekomendasikan setidaknya 200 mg DHA per hari untuk wanita hamil. Jadi nanti kalau ibu-ibu melihat ada susu yang untuk diminum ibu ya, susu ibu hamil atau ada suplementasi. Nah, itu ibu bisa hitung ya, setidaknya itu 200 mg DHA per hari untuk wanita hamil ya. Direkomendasikan. Nah, ini kalau ibu-ibu tidak
bisa membeli atau tidak sempat atau tidak suka dengan susu yang untuk ibu hamil atau suplementasi DHA dan sebagainya, ibu-ibu cukup mengkonsumsi 150 gram ikan saja ya. Jadi itu yang paling gampang. Jadi ibu-ibu bisa ditambahkan di dalam konsumsinya itu 150 gram ikan. Ya, berapa sih 150 gram ikan kecil? Cuman 1,5 on saja ya per hari itu ya. Jadi tidak banyak ya. Jadi itu. Nah, asam lemak non esensial dapat disintesa oleh tubuh. Nah, ini yang tadi kan yang esensial itu tidak bisa dibuat oleh tubuh, harus diambil dari makanan. Nah, kalau yang non esensial gampang sekali, dia bisa disintesa oleh tubuh. Tidak ada asupan yang direkomendasikan ya, tentu saja karena dia bisa dibuat oleh tubuh berkorelasi dengan kadar kolesterol dan LDL. Itulah kenapa orang itu mengatakan saya ini sudah nggak makan lemak loh, tapi kolesterolku kok tinggi ya. Kenapa? Karena kolesterol itu bisa disintesis oleh tubuh sendiri ya. Nah, ini ya LDL ya. LDL itu low density lipoprotein. Jadi kalau ibu-ibu periksa kolesterol itu biasanya ada LDL, ada HDL, kemudian ada kolesterol total. Nah, LDL itu nilainya harus lebih rendah. Harus rendah. Sementara HDL atau high density lipoprotein itu nilainya harus tinggi. Nah, itu ya. Jadi itu yang perlu dipahami oleh ibu-ibu. Jadi kalau lemak non esensial itu bisa disintesis oleh tubuh, bisa dibuat oleh tubuh ya. Jadi oleh karena itu kita perlu membatasi intake karena tubuh sudah membuat, maka makanan kita juga harus dikurangi untuk lemak non esensial. Peningkatan menyebabkan penyakit jantung koroner ya. Nah, sekarang kita bicara tentang protein ya. Protein ya, sintesis protein pada ibu hamil ini meningkat ya. Kenapa kok harus meningkat ya? Karena protein nanti disimpan dalam janin ya, plasenta, kemudian jaringan ibu. Ibu sendiri kan perlu ini ya, jaringan tubuhnya ibu ini supaya tidak dipecah untuk kebutuhan bayinya. Jadi kalau bayinya itu tidak tercukupi dari makanan, maka akan diambilkan dari ibunya ya. Nah, ia merekomendasikan kebutuhan protein itu 10 sampai 30% dari total energi. Ya, jadi itu. Kemudian remaja putri ya, kalau ada anak-anak yang masih muda, mungkin yang masih 17, 16, 17 atau 15 tahun hamil, kemudian membutuhkan protein yang sedikit lebih tinggi. Jadi harus lebih tinggi ya. Ya, jadi ditambah 1,5 gram per kilogram per hari. Jadi kalau berat badan remaja putrinya itu 50 kilo, maka dia harus ditambah berapa? 75 gram per hari. Begitu ya, jadi ini. Nah, penambahan kebutuhan protein per trimester ya. Jadi ini ya WHO menyarankan penambahan protein 50 gram untuk wanita hamil kembar ya pada trimester 2 dan trimester 3. Jadi penambahannya 50 gram ya, penambahannya. Jadi kita menghitungnya dari bawah ini ya. Pada kehamilan tunggal, maka penambahan proteinnya trimester 1 adalah 1 gram per hari ya. Jadi kalau 1 gram per hari, kemudian kalau trimester kedua itu 9 gram per hari penambahannya, trimester 3 adalah 39 gram per hari. Nah, kalau kembar maka penambahannya 50 gram per hari. Begitu ya, ibu-ibu ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kita pada kali ini ya. Jadi di sini kebutuhan gizi makro. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan berbicara kebutuhan zat gizi mikro. Zat gizi mikro itu ada vitamin, kemudian ada mineral ya. Jadi begitu ibu-ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ibu-ibu tetap sehat. Bila ada pertanyaan, silahkan nanti disampaikan supaya nanti bisa kita bahas bersama.
untuk kebaikan ibu semua dan mungkin bisa nanti disampaikan pada ibu-ibu hamil yang ada di sekitar kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.